Nah, kasus Gus Miftah terasa seperti tidak selesai-selesai dalam waktu ke waktu setelah beliau mengajukan pengunduran diri beliau sebagai seorang utusan presiden dalam kerukunan umat beragama. Kasusnya jadi semakin membuat netizen menjadi jadi dalam membuli, dalam memaki, dalam menghina Gus Miftah di sosial media. Ditambah lagi pesan dari Pak Sunarji yang berupa video yang cukup viral mengenai permintaan beliau agar Gus Miftah tidak dipecat dari utusan kenegaraan, membuat Gus Miftah makin dicari-cari kebobrokannya, dikuliti video-video masa lalunya oleh banyak netizen di sosial media. Ya, sebenarnya video Pak Sunarji ini juga menjadi bulan-bulanan para netizen, karena netizen menganggap bahwa Pak Sunarji tidak secara ikhlas dalam mengatakan hal-hal yang ada di video tersebut. Banyak juga orang berspekulasi mengenai Pak Sunarji sedang diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu atau dipaksa dalam membuat video seperti itu agar Gus Miftah tidak jadi dipecat oleh Pak Prabowo. Tapi ya sekarang menurut saya ya mungkin saja Pak Sunarji sudah memaafkan Gus Miftah, dan Pak Sunarji juga tidak ingin Gus Miftah dicabut kekuasaannya dalam menjadi seorang utusan presiden dalam beragama di Indonesia ini. Dan karena Pak Sunarji juga sudah memiliki keberlimpahan lah yang didapat oleh beliau, harta, membuat Pak Sunarji ini mungkin ya sudah legowo lah ya, sudah memaafkan tentang kejadian yang dialami oleh beliau beberapa hari yang lalu. Ya sebenarnya kita juga tidak bisa membuktikan bahwa apa beliau itu ikhlas atau tidak dalam membuat video tersebut. Tapi ya mungkin saja beliau sudah ikhlas dan memaafkan Gus Miftah sepenuhnya. Karena ya seperti yang kita tahu, Pak Sunarji pun sudah diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas tragedi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nah, sebenarnya tidak hanya Pak Sunarji, ya ada juga beberapa pejabat dari PKB, dan akhir-akhir ini juga ada aliansi santri jalanan yang menyatakan dukungannya pada Gus Miftah agar tidak dicopot tugasnya sebagai utusan kepresidenan. Ya, mereka menolak dengan keras pengunduran Gus Miftah sebagai seorang pejabat negara ya. Nah, ini juga pasti banyak dari kita yang berspekulasi bahwa aksi dari santri jalanan ini hanyalah sebuah aksi bayaran dari orang-orang tertentu, dari pihak-pihak tertentu. Tapi ya kalau menurut saya ya, satu hal yang harus kita ingat sebenarnya, tidak ada satupun manusia yang dibenci sepenuhnya oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Dan tidak ada pula satu manusia yang disukai sepenuhnya 100% oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Itu yang harus kita sebenarnya fahami dalam berbagai macam kasus yang terjadi di dunia ini. Ya, sesempurna-sempurnanya tokoh Nabi besar Muhammad SAW, masih banyak yang membenci beliau, baik itu di masa lalu maupun di masa-masa sekarang ini. Tentunya beliau memiliki banyak sekali umat yang mencintai beliau, tapi banyak juga orang-orang pembenci Muslim, penghujat Islam yang membenci Nabi Muhammad sampai sedalam-dalamnya. Ya, seperti yang kita tahu, sejahat-jahatnya Abu Jahal, pasti ada saja manusia yang menyukainya. Pasti ada saja manusia yang bangga-banggakannya, menyembahnya, ya paling tidak kroni-kroninya lah ya, atau anak-anaknya yang durhaka terhadap Islam. Ya, ada sih anaknya satu yang menjadi Muslim, tapi kebanyakan anaknya ikut kedurhakaan ayahnya. Jadi ya tidak dapat dipungkiri, Gus Miftah masih memiliki banyak sekali fans, banyak sekali santri beliau, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Karena ya seperti yang kita tahu, beliau banyak melakukan dakwah-dakwah di jalanan dan di klub-klub malam, di tempat pelacuran dan tempat-tempat maksiat seperti itu ya. Karena sekali lagi itu memanglah target market dari dakwah Gus Miftah. Dan menurut saya hal ini tidak dapat disalahkan, karena ya seperti yang saya bilang kemarin, memang orang-orang yang sedang bergelimang maksiat, bergelimang dosa inilah yang seharusnya disadarkan, didakwahi seperti itu. Dan banyak juga dari orang-orang jalanan tersebut bertaubat kemudian menjadi santri dari Gus Miftah ini secara gratis. Okay. Nah, sekarang muncul lagi seorang tokoh baru, yaitu Kiai Syarif Rahmat, dalam sebuah podcastnya di YouTube mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada masalah dengan apa yang telah disampaikan Gus Miftah kepada Pak Sunarji, karena itu semua hanyalah sebuah candaan biasa, dan menurut beliau candaan tersebut hanyalah sebuah candaan yang dilakukan oleh Gus Miftah demi membuat para pendengar beliau itu tidak ngantuk atau terhibur dan bisa bergembira bersama-sama. Itu menurut Kiai Syarif. Nah, kemudian beliau
beliau juga mendesak orang-orang agar dapat mencari penyebar pertama dari video Gus Miftah, pengedit video pertama dan pemberi narasi pertama dari video tragedi Gus Miftah dengan Pak Sun Haji beberapa hari yang lalu. Nah, well, I got his point tuh. Memang Gus Miftah ini sering memborong dagangan-dagangan para penjajah kaki lima yang saat itu tengah berdagang saat beliau sedang berceramah di suatu tempat tertentu. Tapi ya, sebelum dagangan orang-orang tersebut diborong oleh beliau, biasanya Gus Miftah memberikan guyonan-guyonan tertentu terhadap para penjajah kaki lima ini. Dan ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Gus Miftah. Dan seperti yang kita ketahui, hal ini tidak menjadi bahan pembicaraan netizen. Dan nggak ada satupun orang yang keberatan terhadap perlakuan Gus Miftah kepada para pedagang sebelum Pak Sun Haji ini kasusnya viral. Nah, saya punya teori, kenapa sebenarnya tragedi ST ini menjadi viral seantero Indonesia. Nah, itu karena di video aslinya atau perekam asli dari ceramah Gus Miftah ini, nah ketika Gus Miftah melakukan candaan kepada Pak Sun Haji ini, candaan yang sedikit keterlaluan pada Pak Sun Haji ini, nah kameramen mengarahkan video tersebut kepada Pak Sun Haji. Nah, dengan ekspresi beliau yang ya cukup menyayat hati para penontonnya ya, itu membuat banyak dari masyarakat, banyak dari orang-orang yang menonton video tersebut tergerak hatinya untuk memberikan keadilan pada Pak Sun Haji. Jadi karena efek kesedihan yang dikeluarkan oleh Pak Sun Haji setelah beliau diguyoni oleh candaan-candaan yang mungkin bagi sebagian orang tidaklah pantas, tidaklah etis dikeluarkan oleh seorang pendakwah kepada Pak Sun Haji, itu yang membuat penonton tersayat hatinya, tergerak hatinya untuk memviralkan dan memberikan keadilan yang tepat kepada Pak Sun Haji kala itu. Nah, dengan kelakuan yang sama, candaan yang sama, pada video-video sebelumnya saya lihat tidak ada itu terjadi hal seperti ini. Karena ketika Gus Miftah mengeluarkan candaan yang menurut sebagian orang tidak etis, kamera jarang menyorot wajah-wajah para penjajah yang diguyoni oleh Gus Miftah tersebut. Dan jarang pula orang-orang tersebut mengeluarkan wajah yang membuat hati netizen itu teriris dan bersimpati pada para penjajah ST atau para penjajah makanan-makanan keliling, minuman-minuman keliling. Sehingga karena tidak diperlihatkannya bagaimana ekspresi orang yang dicandai oleh Gus Miftah, makanya hal ini tidak pernah dipertentangkan oleh berbagai macam pihak sebelumnya menurut saya. Nah, jadi kalau untuk mencari siapa penyebar pertama, siapa pengedit pertama dari video Gus Miftah ini, menurut saya ya nggak perlu lah ya seperti ini, karena ya pros and cons itu sebenarnya sudah sangat wajar dimiliki oleh negara demokratis seperti Indonesia ini. Apalagi ya dengan status Gus Miftah yang sekarang adalah seorang utusan khusus kepresidenan dalam bertoleransi dan kerukunan umat beragama, dan beliau juga sebenarnya sudah terkenal sebagai seorang yang sangat merakyat. Seharusnya tidak pantas ya jika beliau memperkarakan semua ini, mencari orang yang menyebarkan, mencari orang yang mengedit video ini pertama kali, dan memperluas case ini dengan memperkarakan para penyebar video ini pertama kali. Ya menurut saya jangan lah ya mengeluarkan ancaman-ancaman seperti itu. Lagian ya saya yakin Gus Miftah juga mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi beliau, bahkan mungkin lebih berharga daripada statusnya sebagai seorang staf kepresidenan atau sebagai utusan khusus kepresidenan. Dan saya yakin jika nanti Gus Miftah telah comeback lagi, pasti beliau, ya kita berharap beliau akan jauh lebih baik lagi, baik dalam bertutur kata, baik dalam berdakwah di kedepan harinya. Ya mari kita doakan saja ya yang terbaik untuk beliau. Nah, kemudian masalah lainnya adalah tentang gelar Gus. Oke, permasalahan gelar Gus. Berdasarkan video lama Gus Miftah, sebenarnya panggilan Gus atau Ustadz atau Kiai terhadap beliau itu sebenarnya tidak wajib dilontarkan terhadap Gus Miftah. Nah, hal ini Gus Miftah sendirilah yang berkata demikian, seperti itu. Karena sekali lagi panggilan Gus, Kiai atau Ustadz ulama itu bukanlah Gus Miftah yang meminta para pendengarnya memanggil beliau seperti itu. Ya, Gus Miftah sendiri tidak ingin dipanggil Ustadz, tidak ingin dipanggil Kiai, Gus dan sebagainya. Ya, netizen sendiri yang memberikan gelar Gus, gelar Ustadz, gelar pendakwah, gelar ulama kepada beliau, Kiai, sebagainya. Nah, hal inilah yang membuat saya sedikit salut kepada beliau saat baru-baru terkenal di dunia maya. Karena dulu memang Gus Miftah ini terkenal dengan sifatnya yang merakyat dan egaliter dalam beribadah, dalam beragama. Beliau tidak ingin dipanggil Ustadz karena itu akan menjadi sebuah hierarki tertentu, sebuah jarak antara seorang yang dipanggil Ustadz dengan para pendengarnya, seperti itu. Jadi saya menilai
menilai bahwa Gus Miftah ini memiliki sifat yang sangat inklusif ya dalam berdakwah, yang mengedepankan kesetaraan sosial. Dan bukan hanya itu, beliau juga mempunyai sebuah pondok pesantren yang mana isinya adalah para pendosa yang sudah bertaubat, para pendosa di dunia malam yang sudah melakukan pertaubatan dan menjadi santrinya Gus Miftah. Dan hal yang lebih patut untuk diapresiasikan lagi adalah santrinya tersebut tidak perlu mengeluarkan bayaran kepada Gus Miftah, alias pondok pesantrennya itu gratis terhadap orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Tapi ya sudah lah ya, seperti para pepatah bilang, semakin tinggi pohon maka semakin keras juga, semakin besar juga, semakin kuat juga angin yang berhembus di pohon tersebut, angin yang menggoyang akar pohon tersebut, menggoyang pucuk pohon tersebut. Ya karena sekarang Gus Miftah sudah bukan lagi ustadz jalanan, sekarang Gus Miftah sudah memiliki posisi-posisi yang sangat mentereng, status yang sangat prestis tentunya. Ya sebenarnya chance atau peluang beliau dalam melakukan kesalahan, dalam melakukan kekhilafan juga ya otomatis akan semakin besar juga. Jadi ya bukannya saya mewajarkan untuk menghina orang miskin ya, tapi ya ini mungkin adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan oleh Gus Miftah, sebuah kekhilafan besar yang sudah dilakukan Gus Miftah beberapa waktu belakangan ini. Ya I think ya, tanpa harus menghina Gus Miftah, tanpa harus mencaci beliau, membuli beliau dengan terlalu berlebihan ya, agar baiknya kasus ini cepat diselesaikan secara baik-baik ya menurut saya. Jadi ya nggak perlu berlarut-larut juga dalam mengurusi kasus-kasus yang seperti ini. Ya menurut saya sebenarnya kita serahkan saja lah ya kasus ini, dicopot atau tidaknya, dipecat atau tidaknya, diterima atau tidaknya pengunduran diri Gus Miftah. Ya kita serahkan keputusan tertinggi kepada Pak Prabowo sebagai seorang yang telah menunjuk Gus Miftah sebagai utusan khusus kepresidenan. Ya karena saya juga tidak mau kasus ini menutup kasus-kasus lainnya. Jangan sampai kasus ini menjadi terlalu berlarut-larut, terlalu melebar kemana-mana, sehingga menutupi banyak kasus yang seharusnya sangat urgent diviralkan, dibicarakan oleh para influencer dan para netizen menurut saya. Ya seperti kasus-kasus yang sudah sempat viral akhir-akhir ini dan sempat redup karena tertutupi oleh berita-berita tentang tragedi ST ini. So ya mari kita move on, dan ya sebenarnya kalian tahu lah ya siapa yang sebenarnya nomor satu tertawa, nomor satu berbahagia ketika ulama, Ustadz, Gus, Habib dan lain-lain tersandung kasus seperti ini. Ketika reputasi ulama-ulama, reputasi pendakwa, reputasi ustadz dihancurkan berkali-kali seperti ini. Siapa sebenarnya yang tertawa pertama kali? Siapa yang paling senang dengan kasus ini? Apakah kalian bisa menjawabnya? Siapa? Yup, yang paling senang dalam kasus ini adalah kaum-kaum penghujat Islam, kaum-kaum pembenci Islam, kaum-kaum yang memusuhi Islam. Merekalah yang sebenarnya sangat berbahagia dalam kasus yang menimpa ulama-ulama, menimpa ustadz-ustadz. Bukan orang yang lain golongan, bukan yang orang lain mazhabnya, yang orang lain manhajnya dengan ustadz yang terkena sandungan kasus. Tapi musuh-musuh Islam lah yang sangat berbahagia dalam kasus ini. Saya tidak mau spesifik menyebutkan siapa sebenarnya musuh Islam, siapa penghujat Islam. Tapi kita sebenarnya sudah tahu ya, sudah banyak mendengar banyak sekali orang yang menghina Islam, baik itu dari kalangan non-muslim atau dari kalangan ateis atau orang-orang yang mengaku agnostik, yang sebenarnya mereka memang suka jika Islam terpecah belah seperti ini. Karena itulah yang sebenarnya mereka inginkan, terkhususnya di Indonesia ini. Mereka agnostik, mereka ateis bukan karena mereka pintar, tapi mereka mungkin memiliki tragedi-tragedi khusus dengan umat beragama Islam di masa lalu. Entah itu mungkin melihat berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan umat muslim, berbagai macam teroris yang melakukan teror-teror terhadap umat-umat non-Islam seperti itu. Ya jika kita terus-terusan memperpanjang kasus ini, memperlebar kasus ini kemana-mana, ya para penghujat Islam itu tentu saja akan tertawa di atas problema yang ditimpakan kepada umat muslim hari-hari ini. Ya kita sebenarnya sebagai umat muslim tentu paham bahwa kelakuan individu tidak bisa mencerminkan ajaran dari agamanya seperti itu. Ya memang ada individu-individu yang mungkin melakukan hal yang bersifat intoleran, bersifat terorisme dan sebagainya. Kita sebagai umat yang rasional pasti bisa membedakan mana kesalahan agama dan mana kesalahan individual seperti itu. Tapi
bagi umat pembenci Islam, bagi umat penghujat Islam, mereka menganggap umat muslim lah, individual muslim lah sebagai manifestasi dari ajaran agama Islam itu sendiri. Karena mungkin mereka tidak mau mempelajari agama Islam, mereka tidak bisa melihat bagaimana bagusnya, sucinya ajaran agama Islam yang sesungguhnya, murninya ajaran agama Islam yang sebagaimana mestinya. Jadi mereka melihat pada kelakuan-kelakuan individual tertentu, melihat pada kelakuan-kelakuan ulama-ulama, kelakuan-kelakuan oknum-oknum umat muslim yang memperburuk citra Islam itu sendiri. Saya berpikir cukuplah untuk membahas Gus Miftah, dan ya mari kita berikan otoritas tertinggi pada Pak Prabowo dalam memberikan keputusan terakhir. Apakah Gus Miftah harus dipecat atau tidak? Apakah permohonan pengunduran diri Gus Miftah tidak diterima atau diterima? Itu semua kita kembalikan lagi kepada Pak Prabowo sebagai presiden kita. So, mari kita bertoleransi, mari kita tegakkan kebenaran sesama umat Islam, mari kita tidak terpecah belah sama Islam, mari kita tidak tercerai-berai berdasarkan golongan tertentu sesama Islam. Apapun golongan kita, apapun ormas kita, apapun manhaj kita, apapun aliran kita, apapun sekte kita, mari kita tegakkan semangat kita di atas kalimat syahadat dan menghargai orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kita. So, silakan share video ini, silakan klik like, subscribe, dan ya, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.